Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi singkat bahasa Indonesia tentang drama. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat pementasan drama? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang drama? Yang ketiga, apakah pernah kalian membuat dan mementaskan drama? Dari ketiga pertanyaan ini, mari kita lanjut ke pengertian tentang drama. Apa sih itu drama? Drama adalah sebuah karya sastra yang ditulis dalam bentuk percakapan atau dialog, di mana percakapan atau dialog tersebut nantinya akan dipentaskan di depan orang banyak atau penonton. Nah, drama juga disebut dengan istilah tentang teater. Jadi, perlu diingat bahwa drama juga disebut sebagai istilah teater. Sering kita melihat pementasan drama di tempat-tempat umum, atau kita melihat di televisi, atau kita mendengar drama di radio. Nah, untuk berikutnya, kita ke ciri-ciri drama. Ada beberapa ciri-ciri drama. Yang pertama, drama ditulis untuk dipentaskan. Jadi drama itu dibuat untuk dipentaskan. Kemudian yang kedua, drama berisi tentang dialog. Jadi sebuah drama itu harus berisi tentang dialog. Karena dialog di sini sangat penting untuk mengetahui rangkaian alur cerita. Yang ketiga, drama berupa pertunjukan tokoh. Jadi udah jelas ya, kalau drama ya pasti pertunjukan tokoh. Karena penonton ketika mengetahui alur, mengetahui latar, tempat dan sebagainya, juga harus mengetahui tentang tokoh. Maka tokoh ini sebagai pemeran penting untuk dipertunjukkan. Kemudian yang berikutnya, ini drama berisi tentang pesan atau saran. Kenapa drama dikatakan sebagai pesan atau saran? Jadi Bapak gambarkan contoh, misalnya kita melihat sebuah pementasan drama tentang Malin Kundang. Tentu di dalam pementasan drama Malin Kundang tersebut memiliki pesan moral untuk kita sebagai pendengar atau untuk kita sebagai penonton. Tentang apa pesannya? Tentang anak yang durhaka. Nah, ini menggambarkan tentang ciri-ciri drama ada 4. Ini hanya Bapak tuliskan hanya 4 saja. Terus lanjut yang berikutnya, ada struktur drama. Ada 3 dalam struktur drama. Ada prolog, dialog, dan epilog. Ada prolog, dialog, dan epilog. Diingat-ingat strukturnya. Yang pertama adalah bagian prolog. Ini harus ada bagian prolog. Apa sih itu prolog? Bagian pendahuluan atau pembukaan dalam sebuah pementasan drama. Isinya tentang apa? Isinya tentang pengenalan tokoh, latar, waktu, tempat, dan sebagainya. Jadi prolog ini biasanya diucapkan atau disampaikan oleh seorang pembawa cerita, atau bisa kita istilahkan dengan dalang dan lain sebagainya. Jadi pengenalan tokoh, tentang cerita bagian awal. Kemudian yang berikutnya adalah bagian dialog. Dialog itu apa sih? Dialog itu bagian percakapan antar tokoh. Jadi percakapan antar tokoh. Nah, dalam pementasan drama itu harus ada percakapan tokoh. Kenapa? Agar kita tahu tentang alur cerita, agar kita tahu
tentang permasalahan ataupun konflik cerita. Jadi sangat penting sekali percakapan ini. Dan drama tanpa dialog kita susah untuk memahaminya. Pertanyaannya, Pak, emang ada drama tanpa dialog, tanpa percakapan? Ada. Jadi ada juga drama yang tanpa dialog. Kemudian struktur yang ketiga, ada epilog. Apa itu epilog? Epilog itu bagian penutup atau bagian akhir dalam sebuah pementasan drama. Biasanya pembawa cerita itu menyampaikan bagian akhir dalam pementasan drama. Isinya tentang apa? Tentang kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan. Bagian penutup, ending. Kemudian jenis-jenis drama. Terdapat 3 jenis drama. Yang pertama, drama berdasarkan penyajian. Yang kedua, drama berdasarkan sarana. Ini ada 6. Yang ketiga, drama berdasarkan masa. Ingat ya, ini yang Bapak tulis warna merah. Ini drama berdasarkan penyajian kisah, ada 8. Ini yang kita bahas. Kalau yang 2 berdasarkan sarana dan masa, ini mungkin di lain pertemuan. Yang kita bahas hanya yang 8 dulu, yang berdasarkan penyajian kisah. Jenis drama berdasarkan penyajian kisah ada 8. Yang pertama ada drama tragedi, ada drama komedi, yang ketiga tragikomedi, yang keempat opera, yang kelima melodrama, yang keenam forja, dan yang ketujuh tablo, kedelapan sendratari. Nah, kita coba bahas satu persatu secara garis besar mengenai pengertian jenis drama. Yang pertama, tragedi. Ini jenis drama yang isinya adalah tentang kesedihan, di mana dalam alur cerita dari awal sampai akhir, sampai di pertengahan menjelang konflik cerita, ini sangat mengharukan kisah ceritanya. Isinya sedih. Sebagai contoh, drama antara bawang merah dengan bawang putih, sedih, drama tragedi. Kemudian yang kedua, ada drama komedi. Apa sih itu drama komedi? Drama yang berisi tentang hal-hal yang bersifat lucu. Drama yang dibuat untuk menghibur, yang di dalamnya terhadap humor. Jadi drama komedi itu drama yang lucu, drama yang isinya untuk menghibur. Kemudian yang ketiga, ada tragikomedi. Ini sebenarnya tragikomedi adalah penggabungan antara drama komedi dengan drama tragedi. Jadi penggabungan. Kalau yang tragedi ini berdasarkan kesedihan, kalau yang komedi ini hal-hal yang lucu. Nah, tragedi komedi ini penggabungan antara kesedihan dengan yang lucu. Jadi Bapak gambarkan contoh, misal ada drama di mana kisah sedih seorang tokoh dari awal sampai akhir selalu disiksa, selalu dianiaya. Tetapi di balik situ ada beberapa hal-hal yang bersifat komedi ataupun lucu, bisa dari tokoh tambahan. Kemudian 4, ada drama opera. Ini drama opera sering kita sebut dengan drama musikal, di mana pementasannya itu dilakukan dengan iringan musik, nyanyian, dan tari. Jadi opera. Nah, kalau kita melihat ya mungkin di televisi sering ya, opera Van Java. Tuh. Kemudian yang berikutnya melodrama. Melodrama ini jenis drama yang ceritanya sangat menyentuh, sangat sentimental. Ini melodrama.
Apa sih Pak maksudnya kalau melodrama? Jadi dalam kisah drama di sini penokohan itu disuguhkan dalam suasana yang mengharukan atau mendebarkan. Misalnya drama yang menceritakan tentang kisah percintaan atau kesedihan, di mana para penonton ataupun pendengar itu terbawa perasaan sampai-sampai mereka menangis karena tokoh yang dipentaskan dalam drama terlalu sangat menjiwai. Itu melodrama, kisah percintaan, drama Korea. Kemudian yang berikutnya adalah Farce. Ini yang keenam. Apa sih itu Farce? Farce ini sama dengan dagelan, drama yang isinya tentang hal yang lucu ataupun penampilan yang memang itu untuk menghibur. Sama dengan tragedi, sama dengan komedi, sama dengan komedi, tetapi Farce ini lebih ke arah dagelan, seni pertunjukan. Kemudian yang ketujuh adalah tablo. Tablo ini jenis drama yang lebih mengedepankan dengan gerakan berupa tarian, berupa tari. Jadi tanpa dialog. Seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi kalau misalnya tablo, ini penampilan yang memang tanpa dialog. Jadi segala adegan dalam actingnya, dalam setiap acting, ini hanya gerakan, tarian, tari. Ini tablo. Kemudian yang kedelapan adalah sendera tari. Sendera tari di sini jenis drama yang menggabungkan antara seni tari dan seni drama. Jadi seni tari dan seni drama itu digabungkan. Sama dengan drama yang lain. Cuman kalau sendera tari ini penggabungan antara seni drama dan seni tari. Nah, ini 8 jenis drama yang perlu diingat ya. Kemudian yang berikutnya ada contoh teks singkat drama. Ini judulnya Kepatuhan kepada Orang Tua. Temanya tentang sosial. Jumlah pemerannya ada 3. Ingat ya, dalam sebuah naskah drama ada 3 struktur yang di dalamnya terdapat bagian pembuka atau prolog. Ini prolog, bagian awal, bagian yang berisi tentang pengenalan tokoh. Ini Bapak gambarkan, ini prolog. Tommy sedang mengobrol dengan Lisa di sebuah taman tidak jauh dari rumah mereka. Ini pengenalan tempat, pengenalan waktu, tokoh. Terus yang kedua, dialog. Apa sih itu dialog? Dialog itu bagian percakapan. Perlu diingat, bagian dialog ataupun percakapan ini ada istilah wawancang dengan kramagung. Ini Bapak tandai dengan warna merah pada huruf wawancang. Jadi wawancang itu ucapan yang dilakukan oleh setiap tokoh. Namanya wawancang. Contoh, Intan, ada apa kok kelihatannya lagi serius gitu? Ini wawancang, ucapan yang dilakukan oleh tokoh. Kemudian ada istilah lain yaitu kramagung. Ini yang Bapak beri warna biru. Apa sih itu kramagung? Kramagung itu tindakan dari ucapan, ditandai dengan huruf miring. Huruf miring dalam tanda kurung. Sinta terlihat serius dengan tatapan wajah yang melihatku saat berjalan. Jadi kramagung. Kemudian ada Lisa merasa bersedih. Nah, ini hasil tindakan. Jadi ada wawancang, ada kramagung. Kemudian yang terakhir ini ada epilog. Ini bagian apa tadi epilog? Bagian penutup. Itu bagian yang berisi tentang pesan, kesimpulan, bagian ending dalam cerita. Nah, di sini
materi singkat tentang drama. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita lanjut dengan sesi pertanyaan.